Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putriana Nurlaili dengan NPM 2213023031 dari kelas 4B angkatan 2022. Saya akan menjelaskan terkait materi yang berjudul menganalisis garam-garam yang mengalami hidrolisis. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini adalah 3.12, menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menentukan pH-nya. 4.12, melakukan percobaan untuk menunjukkan sifat asam basa berbagai larutan garam. Kemudian indikator pengetahuan pada materi ini adalah 3.12.1, menjelaskan pengertian hidrolisis garam. 3.12.2, menentukan jenis-jenis dan sifat garam yang dapat terhidrolisis. Kemudian indikator keterampilan. 4.12.1, menyajikan animasi percobaan untuk menentukan jenis-jenis dan sifat garam yang dapat terhidrolisis. Kemudian apa sebenarnya pengertian dari hidrolisis garam itu? Hidrolisis berasal dari kata hidro dan lisis. Hidro yang artinya air, sedangkan lisis artinya penguraian. Jadi, hidrolisis garam adalah reaksi penguraian garam dalam air yang membentuk ion positif dan ion negatif. Lalu animasi ini merupakan animasi percobaan hidrolisis garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, yaitu garam NH4Cl. Ketika garam NH4Cl ini direaksikan ke dalam air, maka akan terionisasi menjadi NH4 positif, Cl-, H positif, dan OH-. Lalu setelah terionisasi, ion NH4 positif ini akan bereaksi dengan ion OH- membentuk NH4OH, sedangkan ion Cl- ini tidak bereaksi dengan ion H positif untuk membentuk HCl, karena ion Cl- itu lebih stabil dalam keadaan ion dibandingkan dalam keadaan HCl. Nah, reaksi yang terjadi ini menunjukkan bahwa garam NH4Cl ini mengalami hidrolisis parsial dan larutan itu bersifat asam karena menghasilkan ion H positif dan pH larutan adalah kurang dari 7 karena bersifat asam. Selanjutnya ini merupakan animasi percobaan hidrolisis garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, yaitu garam CH3COOK, di mana ketika garam CH3COOK ini bereaksi dengan air, maka garam CH3COOK dan H2O ini akan terionisasi menjadi ion CH3COO-, ion K positif, ion OH- dan ion H positif. Nah, setelah terionisasi, ion CH3COO- ini akan bereaksi dengan ion H positif, sedangkan ion K positif itu tidak bereaksi dengan ion OH- membentuk KOH karena ion K positif itu lebih stabil dalam keadaan ion dibandingkan dalam keadaan KOH. Lalu reaksi yang terjadi ini menunjukkan bahwa garam CH3COOK ini mengalami hidrolisis parsial dan larutan itu bersifat basa karena menghasilkan ion OH- dan pH larutannya adalah lebih dari 7 karena bersifat basa. Jadi definisi dari hidrolisis garam parsial adalah ketika garam hanya sebagian terurai menjadi asam dan basa lemah ketika direaksikan dengan air. Selanjutnya, ini merupakan animasi percobaan hidrolisis garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, yaitu garam CH3COONH4, di mana ketika garam CH3COONH4 ini direaksikan dengan air, maka akan terionisasi menjadi CH3COO-, NH4 positif, OH- dan H positif. Dan setelah terionisasi, maka ion CH3COO- ini akan bereaksi dengan ion H positif dan ion NH4 positif bereaksi dengan ion OH- sehingga terbentuk CH3COOH dan NH4OH. Nah, reaksi yang terjadi ini menunjukkan bahwa garam CH3COONH4 ini mengalami hidrolisis sempurna karena seluruh ion-ionnya itu bereaksi dengan air, dan sifat larutan ditentukan oleh nilai tetapan kesetimbangan asam atau Ka dan nilai tetapan kesetimbangan basa atau Kb. Jadi hidrolisis sempurna merupakan
terjadi ketika garam terurai sepenuhnya menjadi asam lemah dan basa lemah melalui reaksi dengan air. Lalu berikut merupakan animasi hidrolisis garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, yaitu garam KCl, di mana ketika garam KCl ini direaksikan dengan H2O, maka akan terionisasi menjadi K positif dan Cl-, sedangkan H2O ini tidak terurai menjadi ion-ionnya. Nah, ion-ion K positif dan ion Cl- ini tidak bereaksi dengan air karena keduanya akan lebih stabil dalam keadaan ion, yaitu dalam keadaan ion K positif dan dalam keadaan ion Cl negatif. Nah, reaksi ini menunjukkan bahwa garam KCl ini tidak mengalami hidrolisis dan sifat larutannya itu bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Jadi definisi dari garam tidak terhidrolisis itu adalah garam yang tidak mengalami hidrolisis saat direaksikan dengan air sehingga tidak terurai menjadi asam ataupun basa. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.